Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG kembali turun 0,86% ke angka 6.956. Selain video ini, kami juga mengupload satu video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu sektor saham yang saat ini juga mencoba untuk bangkit dan hari ini naik lumayan tinggi. Nah, di video ini coba analisa satu emiten. Secara teknikal saat ini masih bergerak uptrend dan ternyata direkturnya masih melakukan akumulasi di harga atas. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Di video ini saya kembalikan update pergerakan dari saham BRMS yang jika kita perhatikan, minggu ini masih mencoba untuk bertahan di support di harga 400. Pada perdagangan hari Senin kemarin, BRMS masih belum berhasil naik di atas 430, terkoreksi kembali ke 400 dan bisa kita lihat hari ini masih bisa bangkit naik 2% lebih ke 418. Jadi secara teknikal BRMS memang saat masih oke, masih berada di atas garis EMA 50-140. Jadi untuk tren yang menengah ini masih bergerak uptrend dan masih on track untuk mencapai target sekitar 450. Dan karena memang BRMS merupakan salah satu saham yang masuk watchlist kami bareng teman-teman member untuk minggu ini, secara teknikal masih oke dan masih ada akumulasi. Dan nanti di video ini juga saya akan bahas SCMA yang masuk watchlist kami juga yang saat ini masih bergerak naik. Jadi BRMS sudah masuk target untuk entry di 400 karena gagal break 430 dan 440. Dan saat ini masih layak untuk di hold karena jika kita perhatikan pada kenaikan 2% lebih hari ini terpantau masih ada akumulasi. Tapi asing memang terpantau masih terus keluar dari saham BRMS. Jadi untuk saham ini apabila teman-teman sudah punya, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Bisa jadikan garis EMA 50 di 384 untuk trail stop atau 380 untuk trail stopnya. Selama BRMS tidak turun bawah garis EMA 50, secara teknikal masih akan sideways. Jadi masih ada potensi untuk kedepannya kembali naik mengatas 450 yang merupakan target terdekat untuk take profit saat ini, atau hold saja terus selama garis EMA 50 tidak tembus, dengan target lebih jauh di sekitar 480 sampai 500 yang merupakan resisten psikologis untuk saham ini. Dan kemarin keluar pemberitaan dengan judul perdana bos ini jala 6,97 juta saham BRMS di harga 430 per lembar saham. Jadi ternyata direkturnya melakukan pembelian di tanggal 8 Januari kemarin di sekitar harga 430. Jadi harganya lumayan tinggi kan jika kita lihat hari ini BRMS masih sekitar harga 414 sampai 420. Oke, sekarang kita coba lihat SCMA yang hari ini juga terpantau bergerak naik. Bisa kita perhatikan ini juga salah satu saham masuk watchlist kami karena secara teknikalnya juga masih oke. Walaupun minggu lalu sempat terkoreksi ketika support 155 tapi itu masih ada akumulasi. Dan hari Jumat masih bisa naik dan bisa kita lihat hari Senin berhasil naik di atas 165. Hari ini masih naik lumayan tinggi mencapai target sekitar 180. Jadi ini menarik. Harga 175 sama 180 memang belum terkonfirmasi break. Tapi candle lumayan solid. Apabila minggu ini terkonfirmasi break 180, maka SCMA berpotensi untuk menuju resisten psikologisnya di harga 200. Dan untuk SCMA, jika kita perhatikan di broker summary pada kenaikan hari ini, bisa kita lihat asing juga terpantau masih keluar. Tapi di broker summary kenaikan hari ini terpantau masih ada akumulasi. Walaupun akumulasinya tidak terlalu besar. Jadi untuk SCMA, apabila teman-teman sudah punya, saya bisa jadikan 175 untuk trailing stopnya. Apabila SCMA ternyata minggu ini gagal naik di atas 180 dan mulai melemah, lihat apakah masih bisa bertahan di atas 175. Apabila masih bisa bertahan, masih layak untuk di hold. Apabila teman-teman belum mau swing atau take profit jangka pendek. Jadi bisa hold terus selama 175 tidak tembus dengan target terdekat di 190 sampai target berjauh di 200 yang merupakan support merupakan resisten psikologis untuk SCMA. Sekarang kita coba lihat EMTK yang kemarin terkoreksi hari ini juga berusaha untuk bangkit seperti kenaikan SCMA. Jadi EMTK jika kita perhatikan pada perdagangan kemarin sempat terkoreksi turun di bawah garis EMA 50 tapi bisa kita lihat masih kuat berada di atas support psikologisnya di 500. Jadi memang sempat hari ini turun ke 500 tapi pada penutupan kembali naik 8% juga ke 540. Dan secara teknikal, SCMA juga masih oke karena masih berada di atas 500 dan garis EMA 50 yang saya sekitar 515. Sedangkan untuk resisten terdekat bisa kita lihat saat ini tepat di 540 dan target berikutnya atau resisten berikutnya ada sekitar 565. Tapi jika kita perhatikan kenaikan SCMA EMTK hari ini, bisa kita perhatikan
ASI terpantau itu EMTK masih terus masuk akumulasi. Beda dengan ECMA yang ASI masih terus keluar, EMTK ASI masih masuk tapi ini jumlahnya tidak terlalu besar. Dan jika kita perhatikan di broker summary, kenaikan tinggi ini malah terpantau tidak ada akumulasi, malah terlihat ada sedikit distribusi. Itu tuh EMTK. Misalnya apabila teman-teman sudah dapat di 500, harus hati-hati karena jika kita perhatikan 540 sampai 550 sudah beberapa kali menahan kenaikan dari saham EMTK. Jadi apabila ternyata besok mencoba naik di atas 550 masih gagal, EMTK masih akan sideways, masih ada potensi untuk kembali turun mengetes garis EMA 50 sampai harga 500. Jadi bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata EMTK gagal bertahan di atas 540. Atau hold terus selama EMTK tidak turun bawah 500 yang saat ini masih berupa support psikologisnya. Selanjutnya saya akan update pergerakan dari saham ESA yang jika kita lihat hari juga naik 4% lebih ke harga 865. ESA secara teknikal saat ini mencoba untuk bangkit, mencoba untuk mulai uptrend, karena kenaikan hari ini membuat ESA berhasil naik di atas garis EMA 50-150. Walaupun secara teknikal ini belum terkonfirmasi break, tapi candle lumayan solid, ada potensi minggu ini terkonfirmasi dan ESA akan mulai uptrend untuk kedepannya. Dan secara teknikal sebelumnya memang ESA bergerak sangat uptrend, setelah itu mencoba break 980 sampai 1000 ternyata gagal break, sempatan koreksi dan turun bawah kedua garis EMA. Tapi setelah menyentuh sekitar 750, ESA pelan-pelan mencoba untuk bangkit membentuk high low. Saat ini bisa bertahan dari rebound dari 800 dan mencoba break garis EMA 50-150. Dan secara teknikal ESA mulai membaik, mulai membentuk high low. Dan untuk ESA merupakan salah satu saham masuk watchlist kami berantem member dari awal Januari kemarin. Jadi ESA merupakan salah satu saham yang masuk watchlist kami. Oke. Dan jika kita perhatikan untuk ESA, menarik, apabila minggu ini terkonfirmasi break garis EMA 50, maka garis EMA 50 di harga 835 akan berubah menjadi support untuk saham ESA. Dan kedepannya saya lihat ESA masih ada potensi untuk menuju target di sekitar 900. Jadi target take profit jangka pendek apabila berhasil break garis EMA itu ada di sekitar 900. Tapi untuk teman-teman yang belum sempat pantau saham ESA di harga bawah, lebih baik saya dulu ada wait and see kembali di sekitar garis EMA 150 di 820 sampai 830. Apabila ESA satu minggu ini terkoreksi kembali ke target harga ini, masih bisa bertahan dari rebound, baru lebih oke untuk coba ikut entry. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.